Kisah ini bagi sebagian orang sudah sangat dikenal, tapi mungkin ada sebagian orang yang baru mendengar namanya. Manusia yang tak terkenal di bumi, namun terkenal di langit itu namanya Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman tabi'in, ada di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat Rasulullah SAW, dan di zaman tabi'in. Rasulullah SAW sudah memprediksi Uwais Al-Qarni ini jauh-jauh hari. Umar bin Khattab dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Dia berasal dari Murad dan Qoren. Dia memiliki penyakit kulit dan sembuh darinya hingga tersisa sebagian sebesar 1 dirham." Inilah ciri-ciri yang diberikan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar mendengarkan sampai detil nasihat itu. Ciri-ciri Uwais Al-Qarni ini antara lain, Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman, tinggal dengan seorang ibu yang sudah cukup renta, tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan kaki. Uwais Al-Qarni sudah yatim, tidak memiliki ayah, dan beliau mendampingi ibunya yang sangat dikasihinya. Beliau dengan ekonomi yang pas-pasan setiap harinya bekerja membantu mengembala kambing, mengembala domba dari tetangganya. Setiap kali mendapatkan penghasilan yang berlebih, ia selalu bagi-bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Dan Uwais Al-Qarni ini punya penyakit sopak, punya penyakit kulit yang kemudian hari sembuh darinya kecuali tersisa hanya sebesar 1 dirham. Dan Uwais Al-Qarni ini pernah menggendong ibunya dengan berjalan kaki dari Yaman menuju Makkah untuk melaksanakan amanah permintaan dari ibundanya yang sangat dicintainya, yakni untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni pun juga sangat cinta sekali kepada Rasulullah SAW. Meskipun beliau belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu, namun cintanya kepada Rasulullah sangat luar biasa. Ketika Uwais Al-Qarni mendengar kabar bahwa Rasulullah saat perang Uhud gigi Rasulullah tanggal lepas, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni adalah buru-buru beliau langsung mengambil batu dan dipukulkan batu itu ke giginya sehingga giginya pun ikut tanggal, ikut lepas. Dia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang paling dikasihinya, yakni Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun akhirnya berpesan kepada Umar bin Khattab, seandainya ia mau berdoa kepada Allah, maka akan diperkenankan apa yang dia minta. Jika engkau mampu agar ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya engkau diampuni, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Uwais Al-Qarni. Masya Allah, betapa mulianya Uwais Al-Qarni ini. Itulah perintah Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu an? Beliau pun sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat yang terpilih. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia dan punya amalan soleh yang banyak sekali. Beliau memakmurkan hingga 3/4 dunia di bawah kekhalifahannya. Namun, beliau masih mencari daya ungkit untuk meminta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala agar perisai-perisai rezekinya dihapuskan. Hingga suatu hari, Uwais Al-Qarni bersama rombongan kafilah datang dari Yaman. Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi mereka kemudian bertanya, "Apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni bin Amir?" "Ya, saya Uwais bin Amir," jawab Uwais pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. "Benarkah engkau berasal dari Murad?" "Iya," jawab Uwais. Umar pun bertanya lagi, "Pernahkah engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh, kecuali tersisa sebesar 1 dirham?" "Iya," jawab Uwais. Umar pun bertanya lagi, "Pernahkah engkau punya seorang ibu dan engkau sangat menyayangi dan berbakti kepadanya?" "Iya," jawab Uwais. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membacakan hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Dia berasal dari Murad dan Qoren dan dia memiliki penyakit kulit dan sembuh darinya.
tersisa sebagian sebesar 1 dirham. Umar bin Khattab pun berkata, "Tolong aku, mintalah kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosaku." Kemudian Uwais pun mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala. Setelah itu, Uwais Al-Qarni mulai dikenal di mana-mana. Banyak orang yang meminta doa kepadanya. Dia akan dikasih hadiah, tapi Uwais Al-Qarni tidak mau. Uwais Al-Qarni akhirnya memilih lari dari manusia-manusia yang lain dan menyendiri karena dia takut orang-orang tidak meminta kepada Allah, tapi meminta kepadanya. Sampai akhirnya dia pun wafat. Dari kisah ini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil hikmah bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah hamba yang sangat luar biasa. Artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu an saja butuh didoakan oleh Uwais Al-Qarni untuk membersihkan perisai-perisai rezekinya, untuk menghapuskan dosa-dosa yang dimilikinya. Sementara kita ini, siapalah kita? Kita bukan siapa-siapa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencari manusia-manusia seperti Uwais Al-Qarni. Kita tidak pernah tahu di mana dapat menemukan orang-orang seperti Uwais Al-Qarni. Yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Allah Ta'ala agar bertemu dengan orang-orang seperti Uwais Al-Qarni ini. Jadi setiap ketemu orang positif saja. Mudah-mudahan orang itu memiliki sifat seperti Uwais Al-Qarni. Kita muliakan, kita bahagiakan, raih ridhonya dan raih doa-doa terbaik darinya. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.